Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'i Romzi Damli. Pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan singkat dan tutorial bagaimana cara penggunaan PL/SQL. PL/SQL sendiri merupakan bahasa prosedural yang dimiliki khususnya oleh Oracle, yang dimana PL/SQL ini merupakan bahasa programming generasi ketiga. Dan PL/SQL juga merupakan kombinasi logika program dan control flow pada SQL. Langsung saja, yang pertama adalah anonymous block. Di sini kita terlebih dahulu masuk ke dalam HR. Lalu di sini kita dapat membuat anonymous block dengan cara lalu jangan lupa perintah untuk eksekusi menggunakan garis miring. Di sini sebenarnya perintah anonymous block telah dibuat, tetapi kita harus melakukan setting terhadap servernya. Maka di sini kita akan membuat set server output on. Lalu kita buat lagi anonymous blocknya. Maka dia akan menampilkan Assalamualaikum. Anonymous block ini merupakan subprogram yang tidak memiliki nama blok yang langsung diberi perintah pada command line dan tidak akan disimpan pada database. Di sini kita juga dapat menggunakan PL/SQL menggunakan variabel. Untuk menggunakan variabel, kita di sini harus menggunakan declare. Di mana dalam declare ini kita memberikan variabel int dengan tipe data varchar 2 dengan panjangnya 20. Pada SQL Plus ini kita menggunakan titik 2 sama dengan untuk menandakan sama dengan mana Assalamualaikum. Maka outputnya yang dikeluarkan adalah Assalamualaikum juga. Di sini berarti jika kita menggunakan variabel, di sini kita akan terlebih dahulu membuat suatu variabel pada declare, lalu kita akan melakukan output lainnya adalah nama variabelnya yaitu int. Selanjutnya kita dapat membuat sebuah program atau prosedur, di mana untuk membuat prosedur kita tidak menggunakan declare lagi, akan tetapi kita menggunakan create or replace prosedur. Mana nama prosedurnya adalah salam. Ini kita menggunakan parameter terlebih dahulu. Maka di sini dia prosedur telah dibuat, tetapi dia belum mengeksekusi. Di sini kita perlu mengeksekusinya dengan melakukan instruksi memberikan perintah execute salam, di mana salam adalah merupakan nama prosedurnya. Maka dia akan langsung menampilkan Assalamualaikum. Di sini kita juga dapat menggunakan parameter pada prosedur.
refresh. Sini kita buat nama prosedurnya adalah salam 2. Ini saya buka prosedur, lalu salam 2, dimana pada parameternya sini saya buat p salam dengan tipe data varchar 2. Saya buat defaultnya masukkan teks. Lalu kita execute salam 2, maka dia akan menampilkan masukan teks. Karena sini kita buat defaultnya itu adalah masukkan teks pada prosedur salam 2. Tetapi jika kita mengexecute salam 2, lalu kita buat assalamualaikum, dia akan menampilkan assalamualaikum. Lalu pada prosedur ini kita juga dapat membuat suatu pengoperasian angka, di mana untuk pengoperasian angka di sini kita menggunakan 2 parameter, di mana kita membuat parameter X dan Y. Di sini pada parameter X menggunakan in atau disebut itu adalah input, di mana jika tidak menggunakan in atau input maka nanti akan dianggap menjadi output. Nantinya pada parameter juga dapat menggunakan output. Lalu kita execute, nama prosedurnya adalah tambah. Di sini kita masukkan angka yang ingin kita lakukan pengoperasian tambah. Misal sini adalah 17 dengan 20. Maka dia akan melakukan operasi tambah, maka dia akan menampilkan 37. Nah, tadi saya telah memberitahu bahwa pada parameter kita dapat menggunakan output. Ini kita dapat menggunakannya dengan cara untuk parameter yang menggunakan output. Di sini kita tidak perlu lagi membuat output line-nya pada anonymous block, akan tetapi kita membuatnya pada declare. Maka kita buat declare sini typo, saya bisa dbms. Sini tanda kurungnya kurang. Sini saya copy saja.
maka dia akan menghasilkan hasilnya adalah 8. Di sini kita melakukan DBMS pada declare, lalu pada beginnya kita lakukan melakukan suatu operasi di mana ini kita buat nama prosedurnya adalah tambah, di mana dalam tambah ini dalam kurungnya tadi adalah ada X in number, di sini adalah 6, lalu ada Y in number itu 2, dan Z odd number itu sebagai hasil. Di mana hasil ini dia akan mengganti variabelnya Z, parameter Z. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tutorial pada PL/SQL data type. Ini kita dapat disconnect terlebih dahulu. Lalu jangan lupa buat set server output on. Di sini kita dapat menggunakan data tables yang dibuat pada skema HR. Ini kita dapat menengok tabel apa saja yang terdapat pada skema HR dengan cara ini terdapat 10 tabel. Misalkan di sini kita menggunakan tabel job, maka select from jobs. Maka dia akan menampilkan pekerjaannya marketing manager, total pekerjaannya 20. Di mana dia akan men-select job title ke variable job yang kita bikin pada declare dari tabel jobs, di mana job ID yang kita cari adalah mk_man, lalu kita output line yaitu pekerjaan vjob, di mana dia akan menampilkan variable vjob, di mana variable vjob ini kita telah menggantinya dari job title, yaitu di mana job ID-nya adalah mkman. Secara logikanya dia akan menampilkan nama pekerjaan yang ber-ID mkman. Di sini jika dilihat job ID yang mk_man adalah marketing manager. Lalu setelah itu dia akan men-select count, yaitu count-nya adalah untuk menghitung job ID dari total, into total ke total, yang dimana dia akan menghitung berapa ID yang akan dikirimnya ke total dari tabel jobs. Nah, lalu kita output line total pekerjaan sama dengan total, dimana dia akan menampilkan jumlah job ID dari semua pada tabel jobs. Selanjutnya kita dapat melakukan pada PL/SQL adalah mengkonversi data tipe. Yang pertama kita dapat melakukan konversi secara implisit dengan cara
maka jangan menampilkan 30 kali 20 sama dengan 600, yaitu 600 adalah hasil pengoperasian dari C. Ini merupakan konversi data tipe implicit karena di sini kita tidak perlu menambahkan to number untuk mengganti variabel B menjadi number. Di sini pada variabel B kita buat tipe datanya varchar. Akan tetapi pada begin kita buat itu adalah kutip untuk menandakan dia varchar. Akan tetapi dia akan tetap menghasilkan keluaran angka dikarenakan kedua pada variabel merupakan angka. Di sini kita contohkan untuk konversi data eksplisit. Maka dia akan menampilkan hasil pengoperasian, yang dimana sini kita menggunakan konversi eksplisit, yang dimana kita menambahkan to number pada variabel B, dimana variabel B merupakan sebelumnya adalah tipe datanya varchar. Sini kita ubah untuk menjadi number dengan cara membuat dia adalah to number dengan to numbernya adalah variabelnya adalah B. Materi selanjutnya adalah PLSQL nested block. Sesuai dengan namanya, nested yaitu adalah bersarang, maka nested block adalah nested yang bersarang pada blok lainnya, atau blok yang di dalamnya ada blok. Pada nested block ini ada inner block dan outer block. Sorry, di sini seharusnya adalah umur. Maka dia akan menampilkan nama depannya Ali, lalu nama belakangnya adalah George, usianya adalah 20, lalu ayahnya adalah Harley, lalu nama depannya adalah Ali, dan usianya adalah 20. Dapat kita simpulkan bahwa pada inner block dia dapat
mengambil data atau variabel pada outer block. Sedangkan pada outer block dia akan tidak dapat mengambil declare variabel pada inner block. Yaitu inner block itu adalah blok yang terdapat pada di dalam outer block. Selanjutnya adalah materi PL/SQL merge. Merge pun dalam bahasa Indonesia adalah menggabungkan. Di sini kita dapat menggunakan skema HR, di mana kita menggunakan tabel dari jobs. Dapat 20 data. Lalu sini kita buat tabel baru, yaitu tabel pajak mungkin. Dan dengan cara create tabel. Sorry, sini kita seharusnya buat nama tabel yang ingin dibuat. Sini tabelnya pajak. Maka tabel telah terbuat. Selanjutnya kita ingin menambahkan data dari tabel jobs ke tabel pajak. Ini kita dapat menggunakan perintah insert Di sini kita telah menambahkan data dari tabel jobs ke tabel pajak, di mana kita mengambil hanya di mana jika max salary-nya kecil sama dengan 10.000. Lalu jika kita menampilkan tabel pajak, maka dia akan menampilkan data yang max salary-nya itu kecil sama dengan 10.000. Di sini pada tabel pajak pada tabel pajaknya masih kosong. Maka sini kita dapat menggabungkan data atau membuat pajak ini berisi dengan menggunakan merge dan update dengan cara maka 10 data telah termatch atau 10 data akan terisi pada tabel pajaknya. Di sini kita dapat melihatnya lagi dengan men-select tabel pajak.
Nah, pada tabel pajak sini telah terisi data sesuai MERS yang kita lakukan update. Yang dimana kita melakukan update, dimana kita set pajak sama dengan jumlah max salary pada tabel jobs dikali 10 dibagi 100. Maka dia akan membuat pajak berisi sesuai update yang kita perintahkan, yaitu max salary dari jobs dikali 10 dibagi 100. Selanjutnya adalah PLSQL manipulation data. Manipulasi data pada PLSQL pada dasarnya sama dengan DML. Hanya saja bedanya itu pada PLSQL DML-nya dimasukkan pada blok. Di sini contohnya kita select from copy jobs. Lalu kita buat unannounced block untuk melakukan update. Di sini kita melakukan manipulasi data pada PLSQL, di mana kita melakukan update, di mana update ini kita masukkan pada blok, di mana kita mendeklar membuat variabel Vmax salary dengan data numbernya adalah 9000, di mana kita update copy jobs, tabel copy jobs. Ini kita set di mana min salary-nya akan menjadi 5000, di mana max salary pada tabel copy jobs ini sama dengan p underscore max underscore salary yang kita buat pada declare, yang dimana declare kita buat adalah 9000. Jika kita select kembali copy jobsnya, maka jobs detail yang memiliki max salary 9000, maka min salary-nya akan berubah menjadi 5000. Di sini pun saya menambahkan implicit cursor, di mana itu gunanya untuk mengetahui berapa jumlah data yang berhasil diupdate. Di sini kita buat garis miring untuk melakukan eksekusi, maka dia akan menampilkan 4 data berhasil diupdate. Maka seharusnya pada tabel copy job sebelumnya terdapat 4 data yang telah diupdate yang memiliki min salary-nya adalah 5000. Ini dimana jika kita select from copy jobs, maka seharusnya job title yang memiliki max salary-nya adalah 9000 akan memiliki min salary-nya adalah 5000. Sesuai kita set pada min salary-nya sama dengan 5000. Kalau kita cek sini, nih, max salary 9000, dia memiliki min salary-nya adalah 9000. Begitu juga pada ini. Lalu pada ini juga. Selanjutnya adalah PLSQL rollback. Rollback di sini digunakan untuk membatalkan penggantian yang terjadi pada database. Misalkan di sini kita ingin melihat tabel pada countries, atau
Lalu kita ingin melihat tabel pada region dan country name-nya saja. Kita dapat membuatnya dengan cara select region ID. Dimana sini saya buat region ID yang ingin kita select, yaitu region ID-nya adalah 2. Maka dia akan menampilkan region ID yang hanya berregion 2. Ini terdapat 5 country atau 5 negara. Di sini saya misalkan ingin mengupdate salah satu nama negara di sini dengan menggunakan instruksi pada DML update new countries. Misalkan sini kita ingin mengset country name-nya adalah, atau country ingin kita ganti namanya, itu misalkan kita ingin menambahkan atau mengganti Chili, negara Chili. Ini akan mengganti country name yang bernama Kanada. Oh sorry, ternyata di sini Chili sudah ada pada country name. Misalkan saja kita ubah lagi. Seharusnya di sini Chili, saya balik. Maka satu data telah diganti atau diupdate. Jika kita select itu seharusnya Chili di sini akan berubah menjadi Kanada. Bagaimana jika kita ingin membatalkan penggantian yang terjadi, di mana kita ingin mengubahnya kembali dari Kanada ini menjadi Chili? Kita hanya cukup membuat rollback complete. Jika kita select kembali, maka negara Chili telah kembali untuk pada posisi semulanya, di mana posisi semulanya adalah Chili sebelum diganti dengan Kanada. Selanjutnya adalah commit. Commit digunakan untuk mengubah database secara permanen. Biasanya pada DBMS itu sudah auto commit. Ini kita dapat, misalkan kita ingin update, misalkan kita copy saja yang ini. Maka satu data telah diupdate. Jika kita melakukan select, maka negara Chili telah berubah menjadi Ekuador. Dimana jika kita melakukan commit,
Maka database ini telah disimpan secara permanen. Jadi kita tidak dapat mengubah atau mengembalikan data sebelumnya, yaitu Ekuador ini menjadi Chili kembali. Meskipun kita membuatnya menjadi rollback. Kita select kembali. Maka dia akan tetap Ekuador dan tidak akan mengembalikan data sebelumnya yaitu Chili. Lalu yang terakhir adalah PLSQL save point, di mana save point ini adalah menandai di mana titik terjadinya transaksi terjadi. Biasanya pada save point, di sini kita gunakan save point SP1, save point SP2, dan seterusnya. Di sini saya lakukan langsung praktek. Misal di sini saya ingin melihat region ID dan country name dari tabel countries, di mana regionnya adalah 3. Saya ganti. Maka di sini terdapat 6 nama negara dari region ID-nya 3. Di sini saya akan melakukan save point dengan cara sorry, di sini terjadi typo, harusnya save point. Maka ini prosedurnya telah sukses. Yang dimana jika kita lihat kembali, misalkan select kembali tadi, ingin melihat negara dengan region ID-nya 3, maka dia telah berubah. Ya. Yang dimana di sini Malaysia dia mengubah pada Jepang. Dia akan mengubah 2 langsung karena Jepang di sini ada 2. Lalu Indonesia akan mengubah negara dari Singapura, yang dimana Singapura itu pada yang ke-6. Lalu Korea akan mengubah negara Cina. Lalu Brunei Darussalam mengubah negara dari Australia. Akan tetapi karena kita di sini roll back to SP2, yang dimana artinya kita ini mengembalikan data yang kita save point pada SP2.
Bagaimana terakhir kita meng-save itu adalah mengupdate negara Indonesia ini kita ubah dari negara Singapura. Maka negara Korea dia tidak mengubah negara Cina dan Brunei Darussalam juga tidak akan mengubah negara Australia. Demikian penjelasan atau pengenalan penggunaan PLSQL. Jika ada salah penjelasan atau kekurangan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.